Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada teman-teman dan Bapak Hari selaku dosen pembimbing pengajaran berbicara Robel 0402. Di sini saya akan mempraktekkan metode pengajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yakni yang membahas teks ceramah dengan menggunakan metode utama ceramah dan metode sampingan yakni Dragon Ball. Selanjutnya kita akan memasuki praktek pengajaran pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah jika baik semua. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah jika hadir semua. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam kesehatan dan kemudahan dalam belajar sehingga bisa menuntut ilmu dengan baik dan lancar. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Kemarin membahas apa ya yang terakhir, teks ceramah? Baru pengertian. Baru pengertian. Ada yang masih ingat? Iya, teks ceramah merupakan sebuah teks yang bisa digolongkan menjadi teks khotbah yang bisa dipahami sebagai sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar dan ajaran dari suatu agama yang biasanya berfokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan. Ajaran yang terkandung dalam sebuah teks ceramah atau khotbah itu biasanya meliputi nasihat, petuah, petunjuk, dan para kisah. Selanjutnya kalian silahkan baca buku paket kalian halaman 71 tentang ciri-ciri teks ceramah ya, 3 menit. Nanti Bapak jelaskan. Ada yang bisa membacakan ciri teks ceramah? Iya, teks ceramah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. Seperti ini, seperti Bapak yang sedang menceramai kalian tentang sebuah metode pembelajaran sebuah materi. Yang kedua, pembicara menyampaikan materi dengan cara berdiri di depan banyak orang dan pendengar hanya menyimak saja. Itu merupakan ciri-ciri teks ceramah. Yang kemudian kalian bisa lanjutkan membaca buku paket kalian halaman 75 tentang unsur teks ceramah. Bapak beri waktu 5 menit ya. Ya, sudah 5 menit. Ada yang bisa menyampaikan intinya? Iya, teks ceramah memiliki 3 unsur. Yang pertama yakni penceramah. Penceramah dapat dikatakan sebagai seorang yang melakukan kegiatan ceramah. Salah satu cara untuk menjadi penceramah, seseorang tersebut harus memiliki ilmu yang mumpuni dan pengetahuan yang luas tentang materi yang disampaikan kepada para pendengar. Yang kedua adalah pendengar. Kita, siapapun bisa menjadi pendengar dari suatu ceramah tanpa batas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah materi. Materi yang akan disampaikan pada saat ceramah biasanya berangkat dari ajaran dalam suatu agama. Kriteria untuk ceramah yang bagus salah satunya adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tersadarkan dan terdorong untuk melakukan nasihat atau petuah yang disampaikan oleh penceramah. Baik, Bapak akan tambahkan tentang metode ceramah. Ada 4. Yang pertama adalah impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Metode ini biasanya digunakan oleh mereka yang sudah ahli dalam ceramah karena memiliki jam terbang yang maksimal sehingga bisa melakukan tanpa persiapan. Yang kedua adalah menghafal. Metode ceramah yang dilakukan dengan persiapan. Yang ketiga membaca naskah. Penceramah membawa sebuah naskah untuk dibacakan dalam ceramah yang akan dia bacakan. Yang terakhir adalah extemporan, yakni metode ceramah yang hanya menuliskan pokok-pokok pikiran dan materi inti saja. Hal ini digunakan sebagai pengingat urutan materi dalam ceramah. Baik, sekarang Bapak akan beri tugas kepada kalian. Silahkan buat teks ceramah, kemudian dibacakan, direkam, kemudian taruh dalam flash disk masing-masing ya. Format penamaannya adalah nama, absen, dan kelas kalian.
Iya, itu nanti Bapak kasih waktu 1 minggu, kemudian kita bahas dalam minggu depan dalam kajian kebahasaannya seperti apa. Minggu depan kita bahas. Eh, Seperti itu yang dapat Bapak sampaikan. Dan kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah bahwa teks ceramah merupakan teks yang berisi ajakan suatu agama dan biasanya kalau cowok muslim itu dalam khutbah Jumatan, khutbah sholat Jumat. Memiliki 3 unsur yakni penceramah, pendengar, dan materi, serta memiliki 4 metode yaitu impromptu, menghafal, membaca naskah, dan ekstemporan. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga protokol kesehatan agar tetap sehat dan diberi kesehatan dan kelancaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.